Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan, nggak sedikit sih, ini banyak, ini nanti lengkap juga, bagaimana prosedur perceraian ketika salah satu pihak berada di luar negeri. Mungkin Anda seseorang itu menjadi tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia yang sedang berada di luar negeri dan ingin mengajukan gugatan perceraian di Indonesia. Begini prosedurnya ya. Jadi kenapa saya membuat video ini, karena riset membuktikan bahwa banyak sekali perceraian, dan salah satu penyebab perceraian terbanyak yaitu karena salah satu pihak berada di luar negeri. Kenapa TKI dan TKW banyak banget yang janda? Ya kayak gitu. Saya nggak tahu itu penyebabnya apa. Mungkin karena berbeda negara atau LDR ya. Jadi ini prosedurnya ketika TKI atau TKW atau seseorang yang berada di luar negeri akan mengajukan gugatan perceraian di Indonesia. Dan intro. Untuk mengurus perceraian di Indonesia ketika seseorang itu berada di luar negeri itu ada beberapa langkah. Langkah yang paling penting yaitu tentukan dulu secara bijaksana kalian akan mengurus sendiri atau menggunakan kuasa hukum. Namun saran dari saya, karena berada di luar negeri masa harus bolak-balik dari luar negeri ke Indonesia hanya untuk sidang, itu kan nggak make sense ya, nggak imbang dan nggak masuk akal juga. Jadi saran saya, silahkan kalian menggunakan kuasa hukum atau pengacara yang handal dan berpengalaman di bidang hukum keluarga. Dan ketika kalian membutuhkan bantuan, silahkan hubungi saya di nomor tersebut ya, di awal tadi udah ada nomornya. Jadi untuk langkah pertama, tentukan dulu mau menggunakan pengacara atau misalkan uangnya banyak, mau PP dari Hong Kong atau Taiwan langsung ke Indonesia. Yang pertama silahkan kalian tentukan dulu mau menggunakan pengacara atau tidak, seperti itu ya. Selanjutnya untuk langkah kedua, ketika kalian sudah menentukan, karena sebagian besar kalau perceraian berada di luar negeri pasti menggunakan pengacara. Untuk selanjutnya yaitu pengacara akan menyiapkan berkas surat kuasa yang akan dilegalisir ke tempat domisili Anda, dan itu nanti akan melalui kantor perwakilan Republik Indonesia ya. Biasanya pengacara akan memberikan dua bahasa untuk surat kuasanya, seperti itu. Karena untuk surat kuasa ketika salah satu pihak di luar negeri itu harus melalui kantor perwakilan Indonesia atau kedutaan besar Indonesia, seperti itu. Nanti ada legalisasinya dan ada stempelnya juga. Jadi prosedurnya yang agak ribet itu, nanti pengacara akan mengirimkan ke kedubes tempat tinggal Anda. Itu nanti perlu balasan, biasanya waktunya sampai sebulan atau sebulan setengahan ada balasan dari kedubes tersebut ya, untuk melegalisasikan surat kuasanya. Jadi untuk langkah kedua itu yang akan ditempuh seorang pengacara ketika menangani klien untuk perceraian dan pihaknya berada di luar negeri. Untuk langkah keduanya itu. Dan untuk langkah ketiganya, untuk membuat surat gugatan itu nanti silahkan kalian selalu berhubungan dengan pengacara atau kalian selalu konsultasikan dengan kuasa hukum Anda. Karena berbeda negara nanti biarkan dibuatkan, namun dengan atas kehendak Anda, yaitu nanti biarkan dibuatkan surat gugatan yang baik dan benar sesuai undang-undang, formnya sesuai undang-undang, dan alasan perceraiannya sesuai undang-undang juga ya.
ketika ditangani oleh pengacara dan advokat yang handal, kalian nggak usah khawatir, itu pasti gampang kok untuk membuat surat gugatan yang baik dan benar. Pasti akan dikonsultasikan dengan Anda untuk alasan perceraiannya. Dan untuk langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, setelah gugatan dianggap final, silahkan kalian tentukan bukti-buktinya ya, agar meyakinkan hakim. Saksi juga bisa disiapkan juga, saksinya nanti untuk sidang pembuktian kan perlu saksi, nanti juga siapkan agar dihubungi dan disiapkan oleh pengacaranya. Mungkin ada keluarga di Indonesia atau saudara di Indonesia atau teman di Indonesia, bisa dijadikan saksi untuk di pengadilan nanti. Jadi siapkan bukti-buktinya dan saksi-saksinya agar meyakinkan hakim. Dan untuk yang kelima, saya pikir ketika seseorang itu berada di luar negeri, biarkanlah advokat atau pengacara Anda bertindak secara profesional. Silahkan kalian terima jadi saja, nanti biar diurus advokatnya untuk selebihnya. Untuk yang berada di luar negeri, silahkan tinggal berdoa saja menunggu putusan. Kalau advokatnya profesional atau pengacaranya profesional dan bagus, itu pasti akan dikabulkan oleh pengadilan. Jadi itu tadi beberapa langkah ketika seseorang akan mengajukan gugatan namun berada di luar negeri, sedang menjadi TKI atau TKW, tenaga kerja wanita di luar negeri. Itu prosedurnya ya. Itu aja dari saya, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf, atau ada salah kata saya mohon maaf juga. Dan ketika kalian membutuhkan pengacara yang handal dan yang profesional dan spesialis di hukum keluarga, silahkan hubungi nomor di depan. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Dah.